Manusia bisa bertahan hidup lebih dari 1 bulan tanpa makan. Tapi tanpa air, manusia hanya bisa bertahan 3 hari saja. Air adalah sumber kehidupan. Namun, di tengah pesatnya pembangunan dan industrialisasi, air bersih justru menjadi barang langka. Di Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, warga sudah lama merasakan kenyataan pahit ini. Meuli cai 20.000 oge kapakena tibang 2-3 poe. Dulu air sungai ini bening, layak dipakai sama warga. Neangan cai anu bersih teh, lamun sapoe teh bareto masukan kudu mikul nanggung ke Cibeet. Inilah kisah getir warga di Desa Pasiranji Cikarang dan Desa Wanakerta Karawang. Saat kemarau datang, banyak warga Cikarang dan Karawang meradang. Kelangkaan air adalah sebuah keniscayaan bagi mereka tiap kali musim kering itu menerjang. Sungai tercemar, sumur mengering, dan hujan yang deras pun hanya lewat tanpa jejak. Dulu kan memang bisa layak dipakai air sungai ini. Airnya bening, bersih, gitu. Bisa digunakan sama warga karena apa? Nyuci, juga minum juga. Suka ngambil dari kali ini karena dulu mah nggak banyak kotoran. Kalau sekarang ini kali ini nggak layak dipakai sama warga karena apa? Kotorannya banyak. Maka nggak bisa dipakai, takut jadi wabah penyakit. Desa Pasiranji dan Desa Wanakerta hanyalah sedikit dari begitu banyaknya daerah di Indonesia yang mengalami kelangkaan air. Hanya 20-27% penduduk di kabupaten yang menaungi desa-desa itu yang terlayani PDAM. Sisanya, mereka bergantung pada sumur dalam, air isi ulang, atau bahkan air sungai yang tercemar. Sedih gitunya, sedih jeung capek lah. Neangan cai anu bersih teh, lamun sapoe teh bareto masukan kudu mikul nanggung ke Cibeet. Ya minimal saisu kudu 3 balen, sasore 2 balen teh. Kadang-kadang lamun Cibeet kiru-kiru kudu ka sumur, kudu ngadon ka sumur tetangga gitu tanya. Ya gitu kudu karagasi kadang-kadang. Berarti kan motor ge lasih langka keneh kudu ditanggung teh ya. Menurut data BPS pada 2024, angka persentase masyarakat Indonesia yang belum punya akses ke air bersih di perkotaan adalah 3,4% dan di pedesaan adalah 12,94%. Itu artinya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang belum punya akses ke air bersih. Untuk akses air bersih yang ada di Desa Pasiranji tentunya sangat sulit karena di kita belum ada PAM yang memadai, belum ada air bersih yang memadai, bahkan sekalipun pernah pakai satelit di sini sampai kedalaman 100 meter tetap nggak ada air bersih, nggak ada air yang bagus, itu airnya tuh kuning. Krisis air merupakan masalah global, bukan hanya Indonesia. Sebuah studi di jurnal Scientific Reports menunjukkan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelangkaan air meningkat drastis dari 240 juta orang pada awal 1900-an menjadi 3,8 miliar orang pada awal tahun 2000-an. Di balik data dan angka, ada cerita manusia. Warga Desa Pasiranji dan Wanakerta hidup dengan realita air yang makin sulit diakses.
Namun, harapan tak sepenuhnya pupus. Air hujan yang dulu dianggap beban, kini menjadi harapan. Di Desa Pasiranji dan Wanakerta, gerakan sosial mengatasi krisis ini mulai bergulir. Warga setempat rutin berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Mereka menerima dan mendukung program Yayasan Rumah Energi dengan Microsoft untuk membangun instalasi permanen air hujan atau bisa disebut IPAH. Karena air yang menjadi satu-satunya sumber yang bisa diakses oleh masyarakat, baik di Desa Pasiranji maupun Wanakerta adalah sumber air dari Sungai Cibeet. Di mana kondisinya ini sudah sangat tidak layak, kotor dan tercemar. Inilah yang menjadi alasan kenapa sekarang dari Rumah Energi bersama Microsoft melakukan kolaborasi dalam rangka penyediaan akses air yang layak, air yang bersih buat masyarakat. Dengan penyediaan instalasi pemanenan air hujan atau IPA. Ketika memang di sini ada bantuan terkait dengan penampungan air hujan ini menjadi memperingan kebutuhan masyarakat tentang air bersih. Mereka bisa menampung dan bisa menggunakan air bersih yang ditampung. Dari sisi program IPAH ini yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Pasiranji dan Sukamahi, itu sangat positif ya dampaknya untuk baik dari sisi lingkungan, baik sisi sosial maupun ekonomi. Karena sebenarnya program IPAH ini adalah keberlanjutan dan untuk pemerhatian lingkungan gitu. Dan program IPAH ini adalah program yang benar-benar bisa menekan perekonomian masyarakat di sekitar Cikarang Pusat. Apalagi program IPAH ini adalah program yang lokasinya adalah emang benar-benar membutuhkan air bersih. Warga Desa Pasiranji yang ada di Kampung Parung Lesang ini sudah cukup terbantu oleh bantuan dari Rumah Energi dan Microsoft, dalam hal ini adalah bentuk alat pengolahan air hujan. Dan sekarang dari 10 unit ini bisa dirasakan lebih dari 30 sampai 40 kakak warga yang ada di Kampung Sukasari. Dengan dukungan teknologi sederhana dan partisipasi masyarakat, perubahan mulai terlihat. Setiap tetes yang ditampung adalah investasi untuk masa depan. Harapannya dengan kegiatan ini, masyarakat terutama penerima program ini benar-benar bisa memanfaatkan instalasi pemanenan air hujan yang sudah disediakan, sekaligus bisa merawat sendiri instalasi yang sudah tersedia, dan harapannya ini bisa berkelanjutan sehingga tidak hanya pada saat didampingi oleh Rumah Energi, tapi setelah selesai pendampingan, instalasi pemanenan air hujan ini benar-benar bisa berkelanjutan di masyarakat. IPAH menjadi salah satu solusi yang terbukti mampu mengatasi krisis air warga. Kehadiran solusi ini mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kekeringan di musim kemarau. So I think in terms of the impact so far, what I've seen as really positive is the amount of engagement with the community, because whatever intervention or solution that is eventually selected, it needs the community to support it, to help maintain it, and for them to actually find it beneficial and use it so that there's improvement to the water access. So I think overall we've been really pleased with the process, with the progress, but of course more to come and hopefully more in future years as well. Ini adalah gerakan bersama. Warga belajar menjaga air, pemerintah mendukung kebijakan, dan sektor swasta ikut berkontribusi. Semua bergerak untuk tujuan yang sama, akses air bersih yang adil dan berkelanjutan. Jadi memang pemanen air hujan itu salah satu bagian dari program Proklim, di samping kegiatan-kegiatan program lainnya. Kalau sekarang baru 20 kakak misalnya, mungkin nanti akan ditambah lagi sehingga persoalan air bersih di desa itu tuh bisa teratasi dengan selesai dengan baik.
Mereka membekali masyarakat dengan pelatihan untuk memahami kembali pentingnya siklus air. Mereka juga mengajak warga rutin berdiskusi untuk mengenali tanda-tanda perubahan iklim yang mereka alami sendiri. Setelah masyarakat teredukasi tentang dampak perubahan yang terjadi, masyarakat juga diajak untuk mengenal potensi yang dimiliki. Jadi masalahnya diketahui, potensi masyarakatnya ada, kemudian masyarakat menyusun rencana aksi. Rencana aksinya diselaraskan dengan tadi, supaya masyarakat lebih bisa beradaptasi dengan perubahan atau krisis air yang terjadi. Mereka juga mendorong aksi komunitas untuk menjaga sumber air. Setelah pelatihan bagaimana menghadapi musim kemarau, antisipasinya dari pelatihan kemarin, alhamdulillah sudah ada titik yang memang titik terang bagi mereka bagaimana untuk bisa menghemat air tersebut. Anytime we're going into a community to try and help, we must first, understand the issue, the nuances around the issue. Why are there issues with water access, and what is the most appropriate intervention that is sustainable and that they can rely on in future without a lot of intervention from others. That means they can take care of it themselves. So I think having the community involved is absolutely the most make or break factor in this. And so we're very, very happy that Yayasan Rumah Energy has committed to being in and embedded in the community to make sure that this program truly leaves an impact. Hasil dari semua upaya baik yang sudah warga tanam akan warga tuai bersama di kemudian hari. Hari ini, warga sudah memperoleh manfaat dari IPA yang mereka bangun dan rawat bersama. Manfaatnya banyak, Pak, alhamdulillah. Kalau itu kan airnya bisa dipakai dipasak buat minum bisa, buat nyayur bisa gitu masaknya, apalagi buat mandi mah gitu ya bisa. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya masih ada gitu buat desa-desa lain gitu yang masih krisis air bersih ya Pak ya. Dari Desa Pasiranji dan Desa Wanakerta, kita belajar bahwa menjaga air adalah menjaga kehidupan. Pada akhirnya, tangan-tangan merekalah yang akan menentukan masa depan mereka sendiri. Ayo nama geus aya penampungan air hujan gratis jeung praktis. Ayeuna mah tiasa langkung hemat kanggo meser cai. Program dari Yayasan Rumah Energi ini adalah pemantik. Tetapi warga sendiri yang akan melanjutkan setiap aksi baik. Untuk mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk desa mereka. Atur nuhun ka Rumah Energi sareng Microsoft, caina deket, langkung bersih.